Jordan sangat marah. Kamu wanita jahat, Anda akan mati tetapi Anda masih berani memprovokasi saya. Menarik belati dari dada Clara, Jordan dengan cepat menusukkannya lagi. Ah! Clara berteriak kesakitan dan meludahkan seteguk darah. Jordan sempat menikam Clara di 2 titik vital. Orang biasa pasti tidak akan bisa menahannya. Meskipun Clara tahu sihir, tubuh fisiknya sangat lemah. Tubuhnya bahkan lebih rendah daripada orang biasa. Mungkin karena dia yakin prosedur transplantasi pikiran akan sukses di masa depan. Dia akan menggunakan tubuh orang lain sehingga dia tidak repot-repot merawat tubuhnya saat ini. Namun, Clara tidak memohon belas kasihan setelah ditikam untuk kedua kalinya. Sebaliknya, dia terus memprovokasi dia. Clara masih memiliki senyum licik di wajahnya. Dia memandang Jordan dan berkata, lebih keras, lebih keras. Kamu memintanya? Jordan sangat marah. Clara hampir mati. Dia jelas sangat kesakitan, namun dia masih melakukan tindakan yang menyebalkan ini. Jordan menikamnya untuk ketiga kalinya. Puff! Clara memuntahkan seteguk darah lagi. Dalam kondisi lemahnya, dia masih berkata, tidak sulit cukup. Art. Pada saat ini, Lionel bergegas masuk dengan marah. Wanita yang kejam, apakah pisaunya tidak cukup? Biarkan aku memberinya peluru. Beberapa bawahan Lionel telah mati di tangan Clara. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Lionel melihat bahwa Clara masih belum bertobat setelah ditikam oleh Jordan. Dia merasa bahwa pisau itu tidak cukup sehingga dia menyerbu masuk. Bang! 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 Lionel melepaskan 3 tembakan ke Clara. Clara berteriak kesakitan dan akhirnya jatuh mati. Namun, anehnya Clara tidak takut di saat-saat terakhirnya. Dia masih tersenyum. Wanita yang menakutkan. Jordan memandangi mayat Clara dan diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berperilaku sangat aneh ketika menghadapi kematian. Tampaknya orang yang sering hidup dalam kegelapan memiliki mentalitas yang berbeda dari orang biasa. Jordan tidak terlalu memikirkannya. Namun, Lionel sepertinya lebih membenci Clara daripada Jordan. Setelah Clara meninggal, Lionel mengambil belati Jordan dan menusuk mayatnya beberapa kali lagi. Saat dia menikamnya, dia berteriak, kamu sangat hebat bukan? Tidakkah Anda mengeluh bahwa itu tidak cukup sulit? Ayo, terus mengeluh, biarkan saya melihat apakah saya menggunakan kekuatan yang cukup sekarang. Hah? Jordan berkata, Lionel, itu sudah cukup. Dia sudah mati. Jordan merasa tidak perlu menodai mayatnya. Kata-kata itu sepertinya membuat pria itu tersadar. Lionel akhirnya menegakkan punggungnya dan berkata, apa yang Anda perlu saya lakukan selanjutnya? Jordan menjawab, Clara sudah mati. Victoria seharusnya tidak sadar sekarang. Saya harus menemukan istri saya sesegera mungkin. Lionel dengan cepat berkata, saya akan mengirim anak buah saya untuk menemukannya sekarang. Jordan mengangguk. Victoria mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Jika dia pingsan di suatu tempat, itu akan sangat berbahaya. Kita harus segera menemukannya. Saya harus membuat keluarga Howard memobilisasi orang-orang mereka juga. Jordan segera menelepon Lauren. Hei, Hubby, bagaimana kabarnya? Apakah kamu dan Victoria baik-baik saja? Lauren bertanya dengan cemas. Jordan berkata, Lauren, jangan khawatir. Saya sudah berurusan dengan wanita tua yang mengendalikan Victoria. Sekarang, kita hanya perlu menemukannya. Keluarga Howard lebih akrab dengan ibu kota. Mereka memiliki mata-mata di mana-mana. Tolong bantu saya meminta mereka untuk menemukan Victoria. Lauren segera setuju. Ya, aku akan meminta kakek mengirim semua orang kita keluar untuk mencari Victoria. Setelah menutup telepon, Jordan dan Lionel berpisah dan mengatur agar bawahan mereka sendiri mencari. Di mana kita harus memulai pencarian kita? Jordan berjalan keluar dari hotel dan berdiri di pinggir jalan, ragu-ragu. Clara berpakaian ke-9. Dia pasti pergi ke bar atau klub malam. Mari kita mulai dari tempat-tempat itu. Setengah jam kemudian, Jordan, Salvatore, dan yang lainnya tiba di 14th Street, yang memiliki jeruji panjang. Bar belum dibuka kembali, namun, sebagian besar pelanggan yang telah pergi lebih awal telah kembali. Mereka tidak kembali untuk melanjutkan minum. Sebaliknya, Jordan memanggil mereka kembali untuk diinterogasi. Hei, apa yang terjadi? Saya sudah di rumah tetapi tiba-tiba dipanggil kembali. Saya pikir mereka ingin mengajukan pertanyaan kepada kami. Menjadi lebih kooperatif. Tidak bisakah kamu melihat mobil jenis apa yang diparkir di sana? Berengsek, mobil yang mahal. Mengesankan, mengesankan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat memberikan bantuan kepada orang besar.
Para pelanggan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menunggu untuk ditanyai. Interogasi terdiri dari Salvatore yang memegang foto Victoria dan bertanya kepada pelanggan apakah dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Saya pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dia baru saja datang ke bar. Seorang pria tiba-tiba mengenali Victoria. Jordan, yang merokok di samping, segera berjalan dan meraih pakaian pria itu. Di mana dia sekarang? Ketika pria itu melihat Jordan, dia sedikit gugup. Dia berpikir dalam hati, apakah ini pukulan besar? Tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan menjawab, saya pikir dia pergi dengan seorang pria dari bar. Teman pria itu juga angkat bicara. Ya, seorang pria membelikannya minuman. Mereka berdua mengobrol dengan baik. Kemudian, bar tiba-tiba tutup dan semua orang keluar. Kami tidak menyadari jika mereka berdua pergi bersama. Jordan terbakar dengan kecemasan. Apakah Victoria bersama pria yang ditemuinya di bar? Jika demikian, apakah Victoria akan dapatkan saya rekaman pengawasan segera? Temukan pria itu sesegera mungkin. Jordan berteriak pada mobil di sampingnya. Ya, benar-benar sangat nyaman untuk memiliki teknologi dan kekuatan. Jordan dapat meminta pihak berwenang memindai semua rekaman pengawasan untuk mengidentifikasi orang yang diinginkannya. Jordan akan segera mengetahui alamat rumah pria itu. Ini adalah manfaat memiliki semua orang dalam catatan pemerintah. Bahkan jika mereka tidak tahu seperti apa pria itu, mereka masih bisa menggunakan sidik jari untuk menemukannya. 20 menit kemudian, Jordan memimpin anak buahnya ke sebuah distrik kecil di ibu kota. Ketuk-ketuk. Salvatore mengetuk pintu. Siapa ini? Pengelolaan. Saat dia membuka pintu, bawahan Jordan segera menundukkan pria itu. Ini adalah pria yang menabrak Victoria di bar. Jordan menjambak rambut pria itu dan bertanya dengan galak, "Di mana istriku?" Pria itu sangat gugup. "Tuan, apakah ada kesalahpahaman? Siapa istrimu? Saya tidak mengenalnya. Bagaimana Anda menemukan saya?" "Bang." Salvatore meninjunya. "Kamu menabrak seorang wanita di sebuah bar di 14th Street sebelumnya. Dia adalah istri Tuan Jordan. Di mana dia?" Baru pada saat itulah pria itu mengerti untuk siapa Jordan dan Salvatore ada di sini. Pria itu diam-diam senang bahwa dia tidak setuju dengan proposisi Dewi itu sekarang. Kalau tidak, dia akan dipotong-potong oleh suaminya. Semua orang suka makan buah terlarang. Semua orang menyukai Dewi, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsinya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, mereka akan berada dalam masalah. Laki-laki masih cukup bijaksana di bidang ini. Pria itu tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan, jadi dia berkata perlahan, "Anda sedang berbicara tentang MS. Clarke, kan? Betul sekali, MS. Clarke dan saya minum di bar. Namun, bar akan segera tutup, jadi kami berpisah. Kami bahkan tidak bertukar nomor." "Bang." Salvatore meninjunya lagi. "Persetan denganmu. Nona Clarke sangat cantik. Anda mentraktirnya minum di bar tanpa motif tersembunyi? Siapa yang akan percaya omong kosongmu?" Pria itu berkata dengan polos, "Saya benar-benar tidak berbohong. Saya tidak punya perasaan untuk MS. Clarke, kamu salah paham." "Bang." Salvatore tidak sabar. Dia tahu bahwa Jordan cemas, jadi dia berhenti menggunakan tinjunya dan menembak pria itu di kaki. "Ah!" Pria itu berteriak kesakitan. Salvatore terus bertanya, "Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak?" Pria itu memegang kakinya dan bersikeras, "Aku benar-benar tidak berbohong. Clarke dan saya berpisah di bar." Jordan melihat ekspresi pria itu dan merasa bahwa dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. "Sial, sudah 1 jam dan kita masih belum bisa menemukan Victoria." "Victoria, kamu di mana? Harap baik-baik saja." Adegan dari mimpi mengerikan itu muncul di benak Jordan. Dia tidak bisa menerima Victoria sekarat dan meninggalkannya. Saat Jordan merasa cemas, Lauren menelepon. "Halo, Hubby, saya telah menemukan Victoria," kata Lauren. Kekhawatiran di wajah Jordan langsung menghilang. "Betulkah? Di mana dia?" Lauren menjawab, "Saya sudah membawa pulang Victoria. Kembali dengan cepat." Jordan berkata, "Oke, aku akan segera ke sana." Jordan meninggalkan rumah pria itu dan langsung pergi ke West Villa District. Victoria. Jordan bergegas masuk ke dalam rumah. Dia melihat Victoria berbaring di sofa. Dia tampak tidak sadarkan diri dan mengenakan jaket yang tampak feminin. Itu mungkin milik Lauren. Lauren mungkin melihat bahwa Victoria mengenakan pakaian yang sangat terbuka, jadi dia menutupinya.
Ketika Lauren melihat Jordan, dia buru-buru berkata, "Hubie, Victoria tidak sadarkan diri sepanjang waktu. Kita tidak bisa membangunkannya tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit?" Jordan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Dia saat ini sedang dikekang oleh aksesoris Clara. Selama kita melepas aksesorisnya, dia akan baik-baik saja." Dengan itu, Jordan langsung melepas semua aksesoris kuno yang ada di leher, telinga, dan tangan Victoria. Dia melemparkannya ke Salvatore. "Bakar barang-barang ini. Bakar mereka menjadi abu. Jangan tinggalkan sisa apapun." Petik 2. Salvatore berkata, "Ya." Jordan terus menepuk wajah Victoria untuk membangunkannya. Saat dia mencoba membangunkan Victoria, Jordan bertanya kepada Lauren, "Ngomong-ngomong, di mana kamu menemukan Victoria?" Lauren menjawab, "Di bioskop di mall." Bioskop. Jordan sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka Clara akan pergi ke tempat seperti itu. "Apakah teater itu buka? Apakah ada orang lain yang bersamanya ketika Anda menemukannya?" tanya Jordan. Lauren menjawab, "Itu sudah tutup. Tetapi wanita itu memberi bioskop sejumlah besar uang dan memesan seluruh tempat. Dia mungkin bosan dan ingin menonton film. Ketika kami menemukan Victoria, dia sedang duduk sendirian di teater. Tidak ada orang lain." Jordan menghela napas lega. "Bagus." Sekitar 2 menit kemudian, Victoria akhirnya terbangun. "Victoria, kamu sudah bangun?" Jordan memegang tangan Victoria dengan gembira. Selama 10 jam terakhir, Jordan sangat khawatir bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. Dia sangat khawatir bahwa Victoria akan mati. Sekarang, akhirnya terbukti sebagai alarm palsu. "Saya lebih suka tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Saya lebih suka tidak menjadi dewa daripada terjadi sesuatu pada Victoria." Inilah yang terus dipikirkan Jordan pada dirinya sendiri. "Hubie, kamu kembali." Victoria masih linglung ketika melihat Jordan. Jordan tersenyum dan mengangguk. "Saya kembali, sayang. Aku minta maaf. Aku tidak melindungimu dengan baik." Victoria menggaruk kepalanya dan tiba-tiba berseru, "Oh benar, ada petugas kebersihan di perusahaan. Dia sangat aneh. Dia membiusku dengan gas." Jordan memegang tangan Victoria dan menghiburnya. "Jangan takut, sayang. Dia sudah mati. Dia tidak bisa menyakitimu lagi." Victoria sedikit terkejut. Dia buru-buru mengulurkan pergelangan tangan kirinya dan melihat waktu. "Ini hampir tengah malam. Saya tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 jam, tanya Victoria. Jordan mengatakan yang sebenarnya. "Victoria, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin sedikit menakutkan. Wanita tua yang Anda temui mengambil alih tubuh Anda." Petik 2. "Apa? Dia mengendalikan tubuhku? Bagaimana dia melakukan itu?" Victoria terkejut. Jordan berkata, "Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya." Victoria buru-buru bertanya, "Lalu untuk apa dia menggunakanku?" Jordan dan Lauren saling berpandangan. Mereka tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya sekarang. "Victoria, kenapa kita tidak membicarakan ini besok?" Jordan sedikit khawatir bahwa Victoria tidak akan mampu menanggung kebenaran. Tapi apakah Victoria tipe wanita yang akan menunggu? Victoria berkata, "Suamiku, Anda mengenal saya. Saya orang yang sangat kuat. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Katakan dengan jujur apa yang terjadi padaku selama 10 jam terakhir." Jordan menghela nafas. "Kau membunuh seseorang." Victoria tercengang. Dia gemetar ketakutan. Aku membunuh seseorang?" Victoria hampir menangis. Jordan memegang tangan Victoria dan berkata, "Sayang, bukan kamu yang membunuhnya. Wanita tua itu bernama Clara. Jangan salahkan dirimu untuk ini." Victoria menutupi wajahnya. "Tapi saya adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar. Jika saya membunuh seseorang sekarang, bagaimana saya bisa kembali ke perusahaan di masa depan? Bagaimana saya bisa menghadapi siapapun? Seluruh masyarakat akan berpikir bahwa saya adalah seorang pembunuh. Hidupku sudah berakhir." Di samping, Brett berkata, meskipun Russell segera menekan masalah ini, seseorang masih memposting foto-foto itu secara online. "Orang-orang kami melaporkan bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan berita ini lagi." Victoria langsung memeluk Jordan seperti anak kecil. "Suamiku, tolong selamatkan aku. Saya tidak membunuh siapapun. Katakan pada mereka bahwa aku bukan pembunuhnya. Saya tidak ingin masuk penjara. Saya tidak ingin masuk penjara. Akankah ada yang percaya padaku? Tidak ada yang akan percaya padaku, kan? Hubie, aku tidak membunuh siapapun, Hicks. Victoria menangis ketakutan. Dia adalah seorang wanita yang menaruh banyak perhatian pada citranya dan penilaian orang lain tentang dirinya. Dia adalah CEO kecantikan nomor 1 di Orlando.
Setelah tiba di New York, dia juga menjadi CEO beauty nomor 1 di sana. Kemanapun dia pergi, dia dihormati, dikagumi, dan dipuji. Bagaimana dia bisa menerima dikutuk oleh seluruh masyarakat karena menjadi pembunuh? Apalagi dia tidak bersalah. Dia tidak membunuh siapapun sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kebenaran ini terlalu aneh. Tidak ada yang akan menerimanya. Seseorang mengendalikan tubuhnya untuk melakukan pembunuhan. Sekarang dia harus menanggung akibatnya. Bahkan jika dia mencoba menjelaskan kepada masyarakat dan hakim, tidak ada yang akan mempercayainya. Jordan menepuk punggung Victoria dan menghiburnya. Victoria, jangan khawatir. Dengan saya di sekitar, tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Petik 2. Lauren juga menghiburnya. Itu benar, Victoria. Baik itu suami atau keluarga suami kami tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, CM. Victoria tahu bahwa Jordan dan keluarga Howard sangat berkuasa di negara ini. Jika mereka ingin mengirimnya ke luar negeri sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Victoria menangis. Saya tidak ingin meninggalkan AS. Saya tidak ingin bersembunyi di luar negeri selama sisa hidup saya. Jordan berkata, Victoria, saya sudah punya solusi untuk masalah ini. Apa kau masih ingat wanita yang mirip denganmu itu? Victoria mengangguk. Aku ingat, wanita dari New York yang menjalani operasi plastik? Jordan mengangguk. Betul sekali. Meskipun foto Anda telah diposting secara online, ada seorang wanita di dunia ini yang terlihat seperti Anda. Sekarang, saya telah mengatur agar dia bekerja di perusahaan hiburan saya. Dia salah satu bawahan saya. Saya akan membuatnya mengakui bahwa dialah yang mengemudi. Petik 2. Brad tersenyum. Langkah ini sangat mudah. Bahkan jika opini publik online tidak dapat ditekan, masalah ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Petik 2. Dengan kekuatan keluarga Steele dan Howard, tidak akan menjadi masalah untuk merahasiakan masalah ini. Selain itu, ada solusi sempurna sekarang. Siapa yang tahu apakah mobil itu dikendarai oleh Victoria atau wanita yang menjalani operasi plastik? Victoria tahu bahwa wanita itu sangat mirip dengannya. Orang luar tidak akan pernah tahu. Namun, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Tapi apapun yang terjadi, saya masih merasa sangat bersalah karena seseorang mengendalikan tubuh saya untuk membunuh seseorang. Siapa yang meninggal? Apakah itu orang tua atau anak-anak? Jordan berkata, itu adalah pengendara motor. Kami telah menemukan identitasnya. Dia pengedar narkoba. Polisi bahkan berhasil menangkap sekelompok pengedar narkoba ketika mereka mencoba memverifikasi identitasnya. Anda telah melakukan perbuatan baik? Betulkah? Mendengar bahwa korban adalah orang jahat, Victoria akhirnya tersenyum kecil. Jordan mengangguk. Saat kecelakaan terjadi, pengendara sepeda motor itu baru saja menggunakan narkoba. Dia menerobos lampu merah dan tidak memakai helm. Bahkan jika dia tidak bertemu denganmu, dia akan dibunuh oleh orang lain. Jadi, sayang, kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah. Victoria akhirnya merasa lebih baik. Setelah menenangkan dirinya, Victoria terus bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Setelah menabrak pengendara motor, kemana saya pergi? Apakah saya dibawa ke kantor polisi? Pada saat ini, ekspresi Jordan, Lauren, dan Brad sedikit muram. Apa yang salah? Kenapa kalian semua terlihat begitu muram? Wanita jahat itu, apa yang dia lakukan dengan tubuhku kali ini? Victoria bertanya dengan cemas. Dia tidak sadarkan diri selama 10 jam terakhir. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Ini sangat menakutkan. Lauren berkata, Victoria, jangan cemas. Ketika mobil itu jatuh, Russell kebetulan berada di seberang jalan dan melihatnya. Dia membawamu pergi. Tidak lama kemudian, Jordan bergegas untuk bernegosiasi dengan wanita itu. Setelah itu, dia pergi ke bioskop untuk menonton film. Kami baru saja membawamu kembali dari bioskop. Victoria menghela napas lega. Kau membuatku takut setengah mati. Saya pikir wanita jahat itu akan melakukan sesuatu yang jahat. Petik 2. Jordan membelai dahi Victoria dan berkata, Victoria, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa, dengan saya di sekitar, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda. Victoria mengangguk dengan penuh terima kasih dan bertanya, Hubby, kamu mengatakan bahwa kamu baru saja membunuh wanita itu. Akankah orang-orangnya membalas dendam? Dia tidak terlihat seperti orang biasa. Lauren juga menjadi khawatir. Itu benar, Hubby. Bukankah kamu mengatakan bahwa wanita itu punya suami? Jika suaminya tahu, apakah dia akan membalas dendam padamu? Brad berkata, saya mengirim seseorang untuk memblokir berita kematiannya dan mencegah wanita itu dikirim ke kamar mayat.
Jordan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Suaminya sudah membenciku. Aku membunuh ibunya dan merebut gadis yang telah dia rawat selama bertahun-tahun. Bahkan jika saya tidak membunuh istrinya, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Victoria segera menjadi gugup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai tanggapan, Jordan mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa, keluarga rahasia memburunya. Saya yakin dia akan segera ditangkap. Selain itu, aku masih berguna baginya. Bahkan jika dia menemukanku, aku akan baik-baik saja. Pokoknya, jangan khawatir tentang saya. Saya memiliki banyak orang yang melindungi saya. Adapun kalian, Anda harus sangat berhati-hati dan tidak membiarkan apapun terjadi pada Anda. Petik 2. Pada saat ini, Lauren membawa semangkuk sup panas dan menyerahkannya kepada Victoria. Victoria, makanlah sup panas. Victoria menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Lauren, tapi aku tidak punya nafsu makan sekarang. Saya merasa bahwa setelah dirasuki oleh wanita tua jelek itu, tubuh saya sangat kotor. Aku ingin mandi. Lauren mengangguk. Oke, silakan. Victoria baru saja berdiri ketika Jordan berdiri juga dan memeluknya dari belakang. Sayang, bolehkah aku mandi bersamamu? Meskipun Victoria tersipu malu, dia mengangguk. Dia membutuhkan Jordan sekarang. Jordan juga tahu bahwa Victoria baru saja mengalami mimpi buruk. Jika dia sendirian di ruang terbatas, imajinasinya akan menjadi liar. Lauren tidak cemburu. Sebaliknya, dia menggoda mereka. Victoria, aku sangat iri padamu. Ketika suami kita kembali, orang pertama yang dia sayangi adalah kamu. Aku bahkan tidak punya kesempatan. Jordan mengaitkan hidung Lauren. Jangan khawatir, aku tidak akan mengabaikan siapapun malam ini. Sementara itu, Charleston yang berada di Inggris mengadakan konferensi video dengan keluarga rahasia lainnya di kamar tidurnya. Gambar 7 orang muncul pada proyeksi holografik di dinding putih. Sebagai pemimpin dari 8 keluarga besar, Ketua Rong adalah orang pertama yang bertanya, Tuan Steele, Anda tiba-tiba menelepon untuk konferensi video ini. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda umumkan? Park Sang-jun menguap. Sebaiknya kau memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Kalau tidak, kamu akan mengganggu istirahatku dengan sia-sia. Petik 2. Charleston memandang anggota keluarga lainnya dan berkata, ya, saya punya kabar baik untuk diumumkan. Cucu saya, Jordan, baru saja memberitahu saya bahwa dia telah membunuh istri Shawn Handley, Clara. Merekalah yang mengendalikan keluarga Smith.